5, 4, 3, 2, 1. All system ready. For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a... Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soraya Putri Yunisa, asal sekolah SMK Negeri 1 Dukuturi. Di sini saya akan memaparkan, menjelaskan, dan menceritakan tentang sosok idola saya. Pasti teman-teman tidak asing dong dengan sosok yang satu ini. Dia lewat di beranda kalian, baik aplikasi TikTok, Instagram, maupun YouTube-nya. Nah, untuk menggali lebih dalam tentang informasi sosok di atas, yuk simak paparan biografi dari saya. Wanita kelahiran 1998 ini memiliki nama lengkap Nadifa Alyasana, gadis kelahiran Jakarta 4 Mei 1998, mempunyai julukan Paus. Kenapa sih Sana disebut Paus? Hal itu karena Sana sangat pandai dalam merangkai kata-kata. Para pembacanya pun kadang menyebutnya dengan panggilan Kakak Us, Kak Entik, dan Pak Us. Karena hal itu pula, Sana memberikan nama untuk penggemarnya, yaitu pasukan Paus. Sekarang Sana mau menginjak usia 25 tahun. Walaupun usianya tergolong muda, tetapi kemampuan dalam tulis patut diacungi jempol. Selanjutnya, kita akan memasuki masa pendidikan. Berhubung profesinya sebagai penulis, mungkin banyak orang mengira bahwa wanita satu ini memiliki latar belakang pendidikan bahasa Indonesia. Namun ternyata perkiraan tersebut salah. Diketahui Nadifa Alyasana menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di Politeknik Kesehatan Jakarta dengan jurusan elektronik. Walaupun Sana mengambil jalur teknik, namun bakatnya di bidang sastra juga sangat baik. Terbukti lewat buku-bukunya yang berhasil menjadi bestseller. Selanjutnya kita akan memasuki pengalaman awal perjalanan Nadifa Alyasana. Awal kepenulisan Sana dimulai dari mengirimkan karyanya ke majelis sekolah. Namun, tidak ada satupun ceritanya yang dipajang. Tentu saja, Sana merasa kecewa dan sedih. Tetapi, dia tidak cepat menyerah. Akhirnya, Sana pun memutuskan untuk menaruh seluruh tulisannya di blog. Ketika meletakkannya di sana, ia tidak berpikir apakah akan ada yang membacanya ataukah tidak. Bagi Sana, mempublikasikan ceritanya sudah cukup. Yang terpenting, cerita tersebut dia tidak simpan sendiri. Waktu pun berlalu. Beberapa pembaca di blog menyarankan Sana untuk menulis di sebuah platform yang sedang naik daun pada saat itu, yaitu Wattpad. Pasti teman-teman tidak asing dong dengan kata Wattpad. Ya, aplikasi yang ada untuk membaca cerita secara online. Hingga cerita berjudul Gis dan Anne pun terkenal sampai sekarang. Segala hal pasti akan berbuah manis apabila Tuhan berkehendak. Selanjutnya adalah kemampuan. Apa saja sih kemampuan Sana? Sana merupakan penulis muda dan penyiar podcast yang dikenal dengan nama Rintik Seduh atau Paus. Rintik Seduh merupakan siaran podcast yang ada di Spotify dan sudah berusia 5 tahun dan memiliki pengikut lebih dari 1 juta. Sana, Rintik Seduh sukses membuat para milenial terpukau dengan karya-karya tulisannya dan membuatnya menjadi penulis yang populer. Beberapa tulisannya banyak diminati oleh remaja masa kini, di mana salah satu novel yang berjudul kata
sudah difilmkan dan akan segera tayang. Semula, Sana memilih nama Rintik Seduh untuk menyembunyikan identitas dirinya dari teman-temannya. Namun, seiring berjalannya waktu, bertambah terkenal, populer, akhirnya Sana pun memutuskan untuk menamakan diri kepada para penggemarnya. Dipilihnya nama pena Rintik Seduh bukan karena alasan loh. Hal itu dikarenakan ada filosofi tersendiri. Dan apa sih filosofi Rintik Seduh? Kata Sana, rintik bermakna lebih ringan daripada hujan. Artinya, kalau kamu terkena rintik, maka kamu akan mudah kering daripada terkena hujan. Sedangkan seduh bermakna misalkan orang menangis atau segala hal yang berbau kesedihan. Jadi, Sana berharap segala kesedihan maupun kegalauan akan berlalu. Nah, selanjutnya ada 7 buku yang pernah ditulis oleh Sana. Di antaranya yang pertama, buku Kiss dan Anne 1 pada tahun 2017. Yang kedua, buku Kiss dan Anne 2 pada tahun 2017. Yang ketiga, buku Rahasia Kiss pada tahun 2018. Yang keempat, buku Minta Dibanting yang dirilis pada tahun 2018. Yang kelima, Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang pada tahun 2020. Yang keenam, buku Kiss dan N3 pada tahun 2020. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu buku yang berjudul Kata dirilis pada tahun 2000. Kemudian apa saja sih hobi Sana? Hobi Sana yang pertama adalah pecinta kucing. Selain lucu dan mengemaskan, memelihara kucing sangatlah menyenangkan, terutama bagi Nadifa alias Sana. Ia memiliki 2 ekor kucing yang ia beri nama Mipan dan Bedul. Namun sayang, Bedul telah meninggalkan Sana untuk selama-lamanya, sehingga Sana memiliki mood tidak stabil. Akhirnya, Sana pun memutuskan untuk memelihara kucing lagi yang ia beri nama Ulil. Hobi yang kedua yaitu seorang YouTuber. Selain menulis, Sana juga mengunggah konten videonya di YouTube-nya. Konten yang ia upload bermacam-macam jenisnya. Ada video quiz question and answer, bedah buku, podcast, dan lain-lain. Kini YouTube-nya sudah ada 468 juta subscriber. Podcast Sana di Spotify merupakan salah satu podcast yang berisikan tentang naskah cerita cinta melankolis yang tentunya sangat digemari oleh masyarakat, khususnya para remaja. Lewat podcastnya, Sana tak pernah gagal membuat para pembacanya larut dalam naskah podcast tersebut. Salah satu series podcast yang sangat terkenal dan digemari oleh pengikutnya yaitu series yang berjudul Puas, Kanvas, dan Bulan Kesepian. Series tersebut sudah selesai pada season pertamanya pada beberapa bulan lalu. Namun, ternyata Sana melanjutkan pada season selanjutnya. Tahun sebelumnya, Spotify mengumumkan beberapa podcast terpopuler sepanjang tahun 2020. Dan podcast Sana atau Rintik Seduh menempati posisi pertama. Kemudian, pada bulan Maret lalu, dalam rangka merayakan International Women's Day, Spotify mengumumkan 5 podcast yang perempuan yang memiliki banyak pendengar di Spotify. Lagi-lagi, nama Rintik Seduh menempati posisi pertama. Wah, keren banget ya! Pada Juni tahun lalu, Sana dihubungi oleh pihak Spotify Global. Spotify Global menghubungi Sana dengan maksud untuk mengajak dan menawarkannya agar membuat podcast dengan berbahasa Inggris. Kabar tersebut tentu saja menggembirakan bagi Sana dan juga para penggemarnya. Sana sempat membagikan berita tersebut ke Instagramnya, dan tak sedikit masyarakat yang mendukung untuk menerima tawaran. Bagi Sana, tawaran tersebut juga berkat para penggemarnya
yang tidak pernah bosan atau tidak pernah lupa untuk terus mendengarkan podcast Sana sehingga selalu menjadi trending dan pihak Spotify Global melihat. Harapan Sana untuk muda-mudi di Indonesia. Sebagai sosok yang karyanya dinikmati oleh kaum milenial Indonesia, Sana mempunyai harapan yang besar terhadap setiap anak bangsa untuk tetap bergerak maju dan mau mencoba hal-hal baru yang berbau positif. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia tentu saja memiliki peluang yang besar untuk bisa bersaing dengan negara-negara maju. Dengan perkembangan teknologi saat ini, generasi muda di Indonesia harus bisa memanfaatkan teknologi dengan menghasilkan karya-karya bagi orang lain. Nah, terakhir, sikap teladan apa sih yang kita kasih contoh dari kehidupan Sana? Yaitu sikap tekun, mau bekerja keras dan pantang menyerah merupakan salah satu kunci sukses bagi seorang Sana. Jadi, kita harus bisa contoh dari kehidupan Sana ya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kalian. Pernah gak sih bayangin gimana rasanya jatuh cinta sama orang yang ternyata hatinya gak tahu ada di mana? Gimana rasanya naruh hati sama orang yang ternyata bisa ninggalin kita kapan aja, semau dia? Nih, orang-orang yang jadiin perasaan orang lain sebagai pelarian tuh mikir gak sih? Jahat tahu. Masa lalu kamu emang pernah bikin kamu terluka, tapi bukan berarti kamu jadi boleh buka luka baru buat orang baru yang cuman mau bikin cerita baru sama kamu. Mereka gak tahu apa-apa. Maksudku, kalau kamu gak siap, jangan bilang kalau kamu siap. Kalau emang belum siap buka hati, ya jangan. Apalagi sampai dengan begitu jelas kamu membiarkan orang lain itu masuk ke ruangan itu. Terus, setelah orang itu masuk ke dalam ruangan itu, pada akhirnya kamu ternyata balik ke cerita lama dengan semua alasan yang terlalu menyakitkan buat didengar. It's not fair. Gak adil banget. Kamu pasti tahu rasanya ditinggal. Harusnya kamu gak melakukan hal yang sama ke orang lain. Ke orang yang cuma dengan tulus menyayangi kamu. Buatku, semua udah cukup. Tidak ada jawaban adalah jawaban. Dalam arti lain, dia memang tidak berniat memberiku jawaban dan tidak ingin menjelaskan. Well, it's clear now.